Pemirsa, pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan. Tidak hanya THR, komponen penerimaan lain seperti bonus jasa produksi, penghasilan lain yang sifatnya tidak tetap juga akan dikenai pajak. Informasi pemerintah mengenakan pajak penghasilan atau PPh 21 bagi THR karyawan ramai dibicarakan publik. Selain gaji rutin atau tetap yang pasti diterima karyawan, pajak penghasilan atau PPh 21 juga akan dikenakan bagi penghasilan karyawan yang sifatnya tidak teratur atau tetap. Pemotongan pajak THR ini mengacu pada PMK nomor 168 tahun 2023, di mana tunjangan hari raya dikenakan PPh 21 atau potongan pajak penghasilan. Menurut Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, informasi ini sebenarnya bukan hal yang baru. THR, bonus, atau penghasilan apapun itu dikenakan pajaknya bukan baru-baru ini gara-gara TER ya. Sejak tahun berapa, Bu? Itu ya dari zaman dulu deh, dari memang Undang-Undang Pajak Penghasilan itu diperkenalkan. Karena secara prinsip setiap tambahan kemampuan ekonomis itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Ester Sri Astuti, THR bukanlah bagian dari bonus, sehingga seharusnya tidak dikenakan pajak. That's not a bonus gitu kan. Nah, kalau best practice-nya di negara lain itu seperti tunjangan atau allowance untuk musim panas ya, liburan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau orang pada saat musim panas itu di Eropa itu diberikan uang gitu ya supaya mereka bisa liburan gitu. Nah, ada juga uang cuti juga kayak gitu. Jadi kalau THR dipajaki is too much. Jumlah PPh 21 yang dipotong pada saat bulan diterimanya THR akan otomatis lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya, karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar. Lain halnya dengan potongan THR terhadap pihak swasta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa THR dan gaji ke-13 bagi PNS tidak terkena potongan pajak penghasilan karena dibayar oleh negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Anda berani dengan petualangan bernuansa horor? Di Surabaya ada festival yang menantang nyali Anda menjelajahi zona horor dengan teknologi canggih. Sensasi baru di Pandora Nightmare Festival 2024 telah dibuka untuk para penggemar petualangan bernuansa horor yang berlangsung dari tanggal 29 Maret hingga 12 Mei 2024. Pandora Nightmare Festival merupakan wahana hiburan yang menggabungkan suasana seram dan teknologi. Dalam wahana ini pengunjung akan diajak untuk menjelajahi berbagai zona horor yang penuh dengan kejutan dan kengerian. Berbagai efek visual dan audio yang dicanggih akan semakin menambah keseruan dan ketegangan dalam petualangan ini. Wahana survival bertema horor ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penggemarnya, terutama milenial dan Gen Z yang antusias bergabung untuk melihat keseruan dan keseraman meski juga terkadang menggemaskan. Kami mendapatkan respon di sosial media dan WhatsApp customer service kami, banyak sekali orang Surabaya, masyarakat Surabaya yang request, dan tentunya banyak juga dari luar kota dan kota lain, tapi Surabaya luar biasa banyak request. Seru banget sih, soalnya kayak mengacu adrenalin banget di dalam tuh, terus kayak hatinya real banget, cuman memang mereka nggak jadi fisik, biar lebih aman dan seru banget. Pandora Nightmare Festival juga menghadirkan berbagai atraksi menarik lainnya seperti escape room, rumah kaca, dan pertunjukan seni horor. Pengunjung juga dapat menikmati berbagai kuliner lezat di food court. Untuk menikmati berbagai wahana ini, Anda cukup mengeluarkan kocek tiket terusan sebesar Rp100.000 untuk hari biasa dan Rp150.000 untuk akhir pekan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, dagu V-shape bisa meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Filler dagu kini menjadi opsi bagi yang ingin memiliki bentuk wajah proporsional. Berbagai macam cara agar terlihat menarik, salah satunya adalah dengan bentuk dagu.
Jika terlihat V, maka akan lebih cantik dan mempesona. Treatment derma filler dagu ini merupakan treatment berguna untuk mengisi daerah-daerah yang rentan kendur, mengisi bagian yang kosong pada wajah untuk mengembalikan volume dan kekencangan natural wajah. Filler ini dapat bertahan 1 tahun hingga 1,5 tahun dan dianjurkan untuk menjaga pola hidup sehat. Treatment derma filler dagu ini sangat aman dan bisa dilakukan mulai umur dewasa. Agar mendapatkan wajah V-shape proporsional tanpa operasi, sangat terjangkau dan tergantung kebutuhan. Sekarang memang banyak banget orang-orang yang pengen nih wajahnya bentuknya lebih V-shape seperti artis-artis K-pop. Di Derma Express kita ada treatment untuk membuat wajah lebih V-shape, yaitu dengan filler dagu. Filler dagu aman dan tidak berpengaruh ke kesehatan karena kan itu hanya lokal di area dagu, hanya disuntik di area dagu. Jadi kalau untuk efek samping yang bisa terjadi, misalnya bengkak, lebam, dan itu hanya di area dagunya saja. Tapi kalau yang lain makanan. Pasien filler di Derma Express mengaku senang bisa treatment di Derma Express. Pede banget dong, mungkin habis ini aku bakalan foto-foto terus. Kalian kalau misalnya mau filler, mendingan cari-cari tahu dulu untuk klinik-kliniknya yang terpercaya seperti di Derma Express. Bagaimana? Jika Anda tertarik, bisa langsung datang ke Derma Express di kawasan Jalan Kalianyar, nomor 12, Kapasari, Kecamatan Genteng, Surabaya. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ribuan pemudik padati Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Sebanyak 1.400 lebih penumpang didominasi mahasiswa siap mudik ke kampung halaman. Ribuan pemudik tujuan Indonesia Timur ini akan menaiki kapal KM Ngapulu, rute Indonesia bagian timur. Di antaranya berlabuh di Ambon, Banda Nera, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, hingga Fak-Fak, Papua. Pemudik padati pelabuhan sejak pukul 12 dini hari karena dijadwalkan berangkat pukul 3 dini hari. Mudik lebih awal seperti apa, Kak? Karena memang kapal hanya satu ini kayak yang jalan, yang lewat di Banda Nera. Oh, berarti hanya kapal salah satunya nih ya? Iya. Jadwalnya memang setiap ini yang kapal satu berapa pekan, setiap berapa pekan berlayar ini kapal yang satu? Iya, berlabuh. 2 hari. Selain itu, kenaikan harga tiket tiap tahunnya membuat mahasiswa mengeluh. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan membuat Bandara Internasional Soekarno-Hatta ramai dipadati calon penumpang. Terjadi kenaikan jumlah penerbangan rute domestik dibandingkan hari biasa. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ramai dipadati penumpang. Hal ini seiring dengan adanya hari libur perayaan wafat Yesus Kristus. Momen ini digunakan masyarakat untuk terbang ke sejumlah rute domestik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Meski menurut data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, peningkatan jumlah penumpang belum bisa dikategorikan signifikan. Pergerakan penumpang akibat libur panjang akhir pekan ini mencapai 122.000 atau hanya naik 2% dibanding hari biasa. Tadinya kita mau antisipasi nih Jumat libur panjang ini harusnya tinggi ya. Cuma karena kita koordinasi dengan airlines, penjualan tiketnya masih normatif aja. Malah muncul tiket tertinggi adalah di tanggal 6 sebagaimana prediksi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi tren peningkatan jumlah penumpang pesawat akan terjadi pada minggu depan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Bandara Soekarno-Hatta terkait persiapan arus mudik Lebaran 2024. Dalam kunjungannya, Menhub didampingi oleh petugas gabungan Angkasa Pura II Otban dan Ditjen Perhubungan. Pada kunjungannya, Menhub melakukan pengecekan armada untuk memastikan kelaikan pesawat. Pengecekan dilakukan agar para penumpang aman dan nyaman saat mudik ke kampung halaman nanti. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan dalam rapat kerja agar di musim mudik setiap maskapai bisa on-time performance atau mengontrol pesawat yang mengalami kendala keterlambatan agar tidak menimbulkan terjadinya penumpukan maupun gangguan dalam pelayanan di setiap bandara. Penumpukan. Nah, oleh karenanya kepada airline
dan juga AP1 dan ENAF melakukan satu koordinasi agar penumpukan itu tidak terjadi di satu waktu tertentu. Jadi kalau memang tidak mampu untuk dilakukan di satu. Pemirsa, calon penumpang yang akan mudik ke kampung halaman di stasiun Pasar Senen Jakarta mulai ramai. Per 29 Maret 2024, 500.000 lebih tiket telah terjual. 2 pekan jelang hari Lebaran, lalu lalang warga yang hendak pulang ke kampung halaman dengan berbagai tas bawaan membuat suasana di stasiun Pasar Senen lebih sibuk. Sebagian warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Selama periode angkutan Lebaran 2024 terdapat 1.600 perjalanan kereta api. Rata-rata per hari sebanyak 77 kereta melayani perjalanan kereta jarak jauh, baik dari stasiun Gambir dan juga stasiun Senen. Untuk pelayanan masa angkutan Lebaran dari tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 21 April 2024, kurun waktu 22 hari, sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya. Berangkat dari stasiun Gambir ada 40 kereta api, sedangkan untuk Pasar Senen sebanyak 37 kereta api. Dengan total ketersediaan tempat duduk sebanyak 957.138 seat atau 43.000. Dan langsung saja kita sapa rekan Rian Rahman di Stasiun Pasar Senen Jakarta untuk mengetahui situasi keramaian calon penumpang di libur panjang akhir pekan serta yang ingin mudik Lebaran. Rian, selamat pagi. Kalau saya lihat di belakang Anda sudah mulai ada keramaian. Apakah memang ini sudah menunjukkan tren orang untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dan bagaimana sebenarnya situasi di sana, Rian? Baik, Cikal maupun pemirsa yang ada di rumah, libur panjang akhir pekan jelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pada pagi hari ini penumpang mulai membadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Pada pagi hari ini keberangkatan pertama akan berangkat kereta api Fajar Utama Solo, yang mana yang berangkat pada pukul 5:45 menuju kota Solo. Kemudian diikuti oleh kereta api Bengawan menuju Purwosari pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini PT KAI Daob 1 mencatat pada hari ini memberangkatkan sebanyak 16.289 penumpang, sehingga total warga yang berangkat menggunakan kereta api hingga saat ini sebanyak 545.438 orang. Selain itu, dari 957.138 ketersediaan tempat duduk telah terjual sebanyak 595.611 atau 27.073 rata-rata per harinya dengan okupansi kereta api sekitar 62%. PT KAI juga mencatat hingga hari ini keberangkatan setidaknya telah terjadi sebanyak 1.677 kereta api atau 77 kereta api per harinya yang terdiri dari 40 kereta dari Gambir dan 37 kereta api dari stasiun Pasar Senen. Selain itu juga situasi saat ini ataupun tren mudik Lebaran belum terlalu tampak terlihat lantaran keberangkatan ini baru mulai lantaran akhir pekan, yang mana sebagian masyarakat baru mendapatkan izin libur atau cuti bekerja pada hari kemarin yang dimulai pada libur Isa Al-Masih pada kemarin. Nantinya PT KAI Daob 1 memprediksi terjadi pada 8 dan 9 April 2024 lonjakan penumpang, sehingga PT KAI Daob 1 menghimbau agar para penumpang menjaga barang bawaannya menuju kota tujuan agar aman dan nyaman selama perjalanan. Sekian, kembali ke studio. Baik, Rian, meskipun masih bisa dikatakan minim begitu ya, tapi kita juga mempersiapkan bahwa memang ada warga yang sudah memulai mudik. Terima kasih atas informasinya, selamat bertugas kembali, Rian. Pemirsa, jelang Lebaran, posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta ramai diserbu warga. Sementara di Malang, Jawa Timur, Bank Indonesia cabang Malang menyediakan 11,4 miliar rupiah untuk penukaran uang baru.
Antrean penukaran uang receh terlihat mengular di posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ribuan warga terus berdatangan demi bisa menukarkan uang receh pecahan Rp1.000 hingga Rp5.000. Warga bahkan harus berada di dalam antrean hingga berjam-jam demi bisa menukarkan uang mereka. Sejumlah warga mengaku merasa aman menukar uang di posko penukaran uang GBK karena mendapat penjagaan ketat dari petugas. Seneng lah istilahnya buat anak-anak kan kasih 20 apa 5.000 kan yang baru kan seneng. Dan ini lebih bagus Pak ya, ada penukaran-penukaran di tempat-tempat yang lebih aman kan, dijagain daripada yang di luar. Batas maksimal kuota penukar hingga besaran uang sengaja disediakan Bank Indonesia demi mempermudah masyarakat mendapatkan uang receh untuk kebutuhan Hari Raya Lebaran. 5.000 masyarakat untuk bertukar. Kita melaksanakan kegiatan penukaran ini selama 4 hari, jadi perharinya 5.000. Gitu. Untuk kuota uangnya masing-masing per satu identitas KTP per orang itu adalah 4 juta. 4 juta dengan pecahan yang beragam dari mulai 5.000 sampai dengan 1.000. Posko penukaran uang di GBK digelar Bank Indonesia selama 4 hari ke depan. Selain di GBK, Bank Indonesia juga menyebar posko penukaran uang di sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional, mal, hingga area jembatan penyeberangan orang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah antrian panjang calon penukar uang baru. Panjang antrian mencapai 1 km. Penukaran uang baru secara terpadu yang digelar Bank Indonesia di Gedung Kartini ini, antriannya sampai Stadion Gajayana, Kota Malang. Bahkan banyak warga yang datang sejak subuh. Warga rela antri panjang sejak subuh karena tahun ini penukaran terpadu secara massal ini hanya disediakan 1 hari saja. Namun untuk lansia, ibu hamil dan menyusui disediakan antrian khusus yang lebih cepat. Jadi berapa lama? Persiapan apa ini nanti diduluin. Oh, diduluin ya, karena ada anaknya. 2, 3, 5, 8 ya, 3 juga 8. 1, 5, 8, 1 juta. Perjuangan untuk tukar uang baru ini dilakukan demi tradisi bagi-bagi uang baru kepada keluarga di hari Lebaran mendatang. Bank Indonesia menyediakan kuota hingga 3.000 penukar. Dan dana yang tersedia khusus penukaran ini mencapai 11,4 miliar rupiah. Dari ini itu 3.000 penukar, masing-masing nominalnya 3,8. Jadi pecahannya kan macam-macam ya, sudah dari 1.000 sampai dengan 20. Bank Indonesia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena penukaran di kantor-kantor perbankan terus dibuka setiap harinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Paskah dirayakan dengan hikmat di sejumlah daerah. Di Semarang, Jawa Tengah, ibadat Jumat Agung diwarnai aksi teatrikal proses penyaliban Yesus Kristus. Sementara di kota Maumere, Nusa Tenggara Timur, jamaat menangis haru melihat prosesi Tabolo, Jalan Salib Hidup atau Aktus Paskah. Dalam rangkaian Trihari Suci Paskah, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, Gereja Santa Teresia Bongsari, Semarang, Jawa Tengah menggelar berbagai acara. Pada Jumat Agung hari ini, teatrikal Jalan Salib atau visualisasi penyaliban Yesus dilaksanakan dengan penuh haru. Acara ini diikuti 60 peserta sebagai wujud syukur pengorbanan Yesus Kristus yang rela disalibkan. Menyelenggarakan ibadat Jalan Salib dengan visualisasi. Melalui peristiwa ini, harapannya kita semua semakin tersentuh akan kasih Tuhan yang bersedia untuk menjalani Jalan Salib dan wafat ini untuk menebus dosa umat manusia. Hal serupa juga dilakukan ratusan masyarakat di kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Prosesi Tabolo Jalan Salib Hidup atau Aktus Paskah membuat masyarakat penuh haru. Menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan
Dramatisasi atau aktus Paskah ini diikuti oleh ratusan masyarakat sejak pagi hari hingga siang, termasuk ratusan pemuda dan remaja Muslim yang turut mengamankan jalannya Jalan Salib hingga usai. Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan toleransi antar umat beragama. Khusus di Kota Maumere, pergelaran Jalan Salib Hidup ini dilakukan pada hari Jumat Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.